warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Azam Aroyan, Ahmad Mukorobin, dan Devia Wahyu Kurniati akan menjelaskan materi mengenai polemik LGBT dalam Islam. Yang pertama, pengertian LGBT. Sebelum dijelaskan terkait dengan isu gender mengenai LGBT secara lebih rinci, penamaan sebelumnya terhadap hal tersebut terkenal dengan istilah homoseksual, yang berarti homoseksual laki-laki disebut dengan gay, dan lesbian yaitu suatu hubungan yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Keterangan selanjutnya yang terkait dengan transgender, yang berarti merupakan istilah untuk orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, cowok bertingkah laku dan sikapnya seperti cewek, bahkan berpakaiannya pun seperti cewek atau sebaliknya. Sedangkan pengertian biseksual sesuai dengan Kamus Bahasa Besar Indonesia, sifat kedua jenis kelamin atau tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun pada perempuan. Atau secara sosiologis adalah seseorang yang memiliki cenderungan menyukai laki-laki maupun perempuan secara bersamaan, atau disebut dengan psikoseksual hermaphroditism, artinya merujuk pada eksistensi dua seks biologis dalam satu tubuh. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender semuanya memiliki sebuah kesamaan, yaitu mencari kesenangan seksual baik dari segi psikis atau psikologis. Yang kedua, mengenai sejarah LGBT. Sejarah LGBT dalam dunia Islam tidak asing lagi di telinga masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi pada zaman Nabi Lut yang diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum yang durhaka kepadanya. Disebut seperti itu karena mereka melakukan hal yang dibenci oleh Allah, yaitu dengan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Hingga pada suatu saat Nabi Lut diusir oleh penduduk kota Sadum atau Sodom karena beliau memberi nasihat yang menurut pandangan mereka tidak benar. Namun Nabi Lut tidak pantang menyerah untuk mendakwahkan apa yang diperintah oleh Allah kepadanya. Singkat cerita, Nabi Lut didatangi oleh para malaikat yang mengutus beliau untuk segera meninggalkan kota tersebut bersama dengan pengikutnya. Alhasil, penduduk kota Sodom mendapatkan hukuman yang amat pedih dengan diturunkannya bencana gempa bumi yang meluluh lantahkan seluruh kota dan tidak tersisa satupun kecuali para pengikut Nabi Lut. Seiring dengan perkembangnya zaman, kaum LGBT telah menampakkan dan mulai memunculkan eksistensinya dengan aktivitas mereka secara terang-terangan, dan mereka tidak memberanikan diri untuk diakui dan diterima dalam masyarakat. Sejarah menggambarkan bahwa kaum homoseksual atau LGBT sudah melalui perjuangan mereka untuk diakui oleh dunia yang bercikal bakal tulisan Thomas Cannon atau Ancient and Modern Pederasty Investigate and Exemplified tahun 1749, dan seorang filsuf Inggris yang menyatakan LGBT bukanlah perbuatan kriminal, serta adanya wadah yang memperjuangkan legalitas mereka
dengan dibentukannya organisasi antara lain Gerakan Free Love, The Black Power, Anti-Vietnam War, hingga Gay Liberation Movement. Kampanye LGBT terus dikembangkan di negara-negara barat seperti Amerika, Prancis, dan sebagainya. Eksistensi gerakan LGBT mulai mengaruhi negara Indonesia sejak tahun 1990. Banyak komunitas gay, lesbian, dan transgender. Namun ada pendapat lain bahwa LGBT muncul di Indonesia sejak tahun 1960. Tidak hanya itu, bahkan saat ini menurut jurnal yang telah kami baca bahwa asosiasi utama LGBT di Indonesia seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi, dan Ardanari Institute aktif melakukan berbagai kegiatan. Sejak negara Amerika melegalkan perkawinan sejenis tahun 2015, pada saat itulah keberadaan kaum LGBT di dunia termasuk Indonesia mendesak pemerintah untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk diperbolehkannya perkawinan sejenis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang LGBT. Kita ketahui bahwa LGBT dalam Islam dengan jelas melarang. Namun dalam kenyataannya kita ketahui bahwa dari platform media sosial ini sudah dianggap menjadi suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, Islam harus secara tegas mengeluarkan fatwa yang mengharamkan hal ini. Terdapat beberapa dalil Al-Quran yang membahas atau menyinggung terkait LGBT. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum Nabi Lut pada saat itu melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, yaitu kaum Nabi Adam. Mereka melakukan penyimpangan seksual, yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya. Hal ini merupakan sesuatu yang salah, karena sudah sangat jelas bahwa hubungan atau fitrah manusia yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Lalu kaum ini saking melampaui batasnya, kaum ini itu dilaknat atau diazab oleh Allah, yaitu diturunkan hujan batu hingga kaum ini binasa. Kaum ini binasa. Berarti hal ini itu sudah sangat jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri Nabi Lut yang hanya mengasihani kaum ini itu terkena azab. Karena apa? Bentuk kasihan di sini itu membawa dampak, yaitu kita yang kasihan akan menjadi
bagian dari kaum tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam melakukan atau memilih hal, meskipun itu berupa empati atau simpati manusia. Lalu dalam salah satu hadis juga dijelaskan tentang LGBT, yaitu hadatsana Khalaf bin Walid hadatsana Israil an Simakin an Ikrimah an Ibni Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yubashir rajulu ar-rajul walal mar'atul mar'ah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yubashir rajulur rajul walal mar'atul mar'ah. Telah menceritakan kepada kami, Khalaf bin Walid telah menceritakan kepada kami Israil dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah laki-laki berjumpa dengan sesama laki-laki, dan janganlah perempuan berjumpa dengan sesama perempuan. Berarti secara jelas bahwa al-hadis melarang hal ini. Lalu terkait dengan dalil usul dan kaidah fikih, gerakan LGBT ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syar'i, yaitu kemaslahatan umat, dimana apabila LGBT ini meluas dan semua terjangkit, maka kelangsungan hidup manusia di dunia ini akan punah karena tidak ada keturunan. Dalam fitrahnya yaitu LGBT itu suatu hal yang menyimpang, sebagaimana penyimpangan akidah tauhid. Karena apa? Orientasi seksual yang benar yaitu heteroseksual, yaitu perempuan dengan laki-laki, bukan homoseksual, yaitu perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijelaskan bahwa manusia atau dihiasi bagi manusia rasa cinta terhadap sesuatu yang diingini nafsu, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas ataupun perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat untuk kembali yang baik. Jadi sudah sangat jelas bahwa syahwat laki-laki itu kepada wanita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hasrat seksual yang terdapat pada masing-masing pria dan wanita merupakan rahasia ilahi yang diberikan Allah kepada kaumnya atau kepada umatnya, kepada ciptaannya, agar menjadi yang terdapat hikmah yang banyak. Di antara hikmah itu ialah kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseksual selain berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan hubungan seks pada dasarnya adalah haram. Jadi hubungan seks pada dasarnya adalah haram. Maksudnya adalah free sex ya. Sehingga ada dalil yang menghalalkannya. Jadi ada sebab yang menghalalkannya, yaitu berupa akad nikah. Jadi free sex itu haram. Apalagi homoseksual, hubungan sesama jenis. Lalu begitu pula ulama fikih itu sepakat mengharamkan LGBT ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id. La yang durur rojulu ila auradir rojul walal
hatta ila auratil mar'ah wala yaqdir rajulu ila rajuli fis saubin wahid wala tafdil mar'atu ila mar'ati fis saubil wahid. Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah pria bersentuhan dengan pria lain dalam satu selimut atau kain, dan janganlah wanita bersentuhan dengan wanita lain dalam satu selimut atau kain. Dari uraian di atas ini ya dapat disimpulkan bahwa dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan homo ataupun lesbi ini hukumnya jelas haram. Apakah itu berbentuk pasangan sudah menikah ataupun belum, ini jelas-jelas haram. Kalau ada ulama yang menghalalkannya atau membolehkannya, ini merupakan suatu ulama yang tidak mampu menafsirkan Al-Quran, Al-Hadis ataupun ijtihad para ulama. Paham yang dianut ini biasanya liberal. Jadi mereka ini menganut paham liberal, sehingga fatwa-fatwa yang muncul ini terkadang menyesatkan. Bukan terkadang. Ini fatwa yang muncul ini menyesatkan karena mereka tidak mumpuni dalam bidang tafsir dan memberikan fatwa. Itu tadi terkait dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, usul, dan juga kaidah fikih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya sekaligus bab terakhir, yaitu tentang pandangan ulama fikih terkait dengan LGBT. Namun sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya akan mengulas sedikit materi yang telah dipaparkan oleh pemateri awal. Yang pertama yaitu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mencari kesenangan seksualitas baik dari segi psikis maupun psikologis yang dapat dilakukan oleh sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua yaitu berdasarkan kaidah usul fikih bahwa LGBT merupakan suatu bentuk kerusakan atau kemudorotan, dan hal tersebut harus segera dihindari dan dicegah. Menurut hukum pidana Islam, homoseksualitas termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan juga bertentangan dengan sunatullah. Berdasarkan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, pelaku sodomi atau liwat, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan suatu bentuk kejahatan. Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tersebut yaitu berupa hukuman takzir, dan maksimal hukuman yang dapat diberikan yaitu hukuman mati. Menurut para ulama fikih, hukuman yang dapat diberikan oleh pelaku homoseksualitas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pelaku dapat dibunuh atau dihukumi mati. Yang kedua yaitu pelaku mendapatkan hukuman pidana atau hukuman had sesuai dengan hukuman had zina, yaitu jika pelaku belum menikah maka mereka akan dicambuk, dan jika pelaku sudah menikah maka mereka akan dirajam sampai mati. Dan yang terakhir yaitu pelaku homoseksualitas dihukumi hukuman ta'zir yang waktu yang dapat ditentukan oleh hakim. Dan yang terakhir yaitu hukuman ta'zir dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Nah, itu tadi merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.